Kita sudah mengimplementasikan fungsi ekspor data. Sekarang kita tambahkan pada import data, yaitu membuka file yang tersimpan untuk ditampilkan isinya ke dalam text area. Ya, untuk itu kita tambahkan event. Kalau sebelumnya kita menggunakan di sini yang pada panel properties dan event di sini, atau bisa juga kita klik kanan pada import data, kita klik kanan event dan kemudian ambil action, ya. Maka akan dibuat menu item import data action perform. Langkahnya sama sebagaimana sebelumnya, kita langsung if kita menggunakan file user yang sama. Jadi kita tidak perlu menambahkan file user baru. File user, kemudian show dialog, this, kemudian approve button text-nya, atau untuk itunya sekarang kita menggantinya dengan import. Nah, kemudian kita sama, kita cek si file user approve option, kemudian kita klik seperti ini, sama dengan sebelumnya. Kita panggil juga text panel 1 untuk kemudian kita memanggil metode open file dengan parameter sama, file user get selected file. Nah, sebagaimana sebelumnya, karena kita belum membuat metode open file pada text panel, maka akan ada peringatan seperti ini, belum ditemukan metode open file. Dan kita klik di sini, maka ada create method open file pada kelas text panel. Ini kita klik, maka NetBeans akan menambahkan metode di bagian akhir. Ini setelah save file dibuatkan open file, ya, supaya sama dengan yang lainnya, bahwa ini jelas bahwa ini adalah fungsi yang public. Kita tambahkan public, ya, ini tidak harus, ya. Kemudian kita ganti isinya. Nah, kalau untuk menuliskan file kita menggunakan file writer, maka untuk membaca file kita menggunakan file reader. New file reader. Ini juga ada pada Java IO, dan ini juga kita mengambil selected file yang sudah dipilih oleh user. Kemudian, ya, kita ingin membuka pada text area, pada text panel, maka kita menggunakan fungsi, kalau tadi ada fungsi write, maka ada fungsi read di sini pada text area. Nah, ini read dengan objek description-nya. Deskripsinya, ya. Ini adalah reader, ya, sudah kita buat variabelnya sebelumnya. Kemudian this, ya, tidak masalah, kita pakai this. Nah, sama sebagaimana sebelumnya, karena ini terkait dengan input dan output. Nah, ketika membaca ini ada file not found exception, artinya bisa jadi filenya tidak ketemu, tidak ada. Maka kita harus menambahkan, apakah kita peringatan atau tanda error bahwa file tidak ditemukan, ini kita lemparkan atau kita serahkan pada kelas atau komponen yang memanggil fungsi ini, memanggil metode open file untuk menanganinya, atau ditangani langsung di sini pada metode open file ini. Kita langsung surround block with try catch. Oke. Ya. Dan ini tetap masih ada, karena di samping exception file tidak ditemukan, juga bisa jadi ada exception yang lain, sehingga kita masih perlu menambahkan lagi catch clause try catch ini.
catch clause. Nantinya ketika ada exception yang lain, jadi ada dua. Kalau ada file tidak ditemukan, misalnya ini kita ganti dengan sistem. Kita bisa melakukan ini, menuliskan atau membuka open dialog, misalnya dialog yang memperingatkan bahwa file tidak ditemukan misalnya. Ini hanya sebagai contoh saja, file tidak ditemukan. Kemudian yang di sini adalah error yang lain selain dari file yang tidak ditemukan. Sistem error plain, ada kesalahan yang terjadi. Oke, ini adalah semua hal yang kita perlukan untuk membuka file. Nah, sekarang kita bisa mencoba. Kita run. Sekarang fungsi import ini masih kosong. Sekarang kita mencoba untuk membaca file import data. Nah, ini dengan show dialog import tadi, kita akan menjadi ini tombolnya import. Kita memilih salah satu yang tadi export text ya, kita buka. Kemudian klik import. Nah, kemudian teks yang tadi sudah ada pada export file ini akan ditampilkan di text area. Baik, kita recap lagi apa yang sudah kita lakukan. Pertama adalah kita pada mainframe tadi, kita menambahkan event pada menu item import data ini. Ya, dengan ini pada event, kemudian kalau kita klik di sini dan kita menu import data, kemudian setelah itu kita membuka dialog untuk file user dialog ya. Dan kita mengecek apakah approve yang ditekan oleh user atau cancel atau batal. Kemudian kita memanggil metode open file yang dimiliki pada text panel. Karena data yang dibaca itu ada pada text area yang di text panel. Nah, kemudian pada fungsi open file ini kita menggunakan file reader untuk membaca filenya dan kemudian memerintahkan text area untuk menuliskan apa yang sudah dibaca dari file tadi untuk dituliskan ditampilkan pada text area. Dan untuk semua fungsi yang terkait dengan input output maka kita memerlukan ada try and catch di sini. Jadi dilakukan kalau ada kegagalan supaya untuk mengecek apakah yang menyebabkan kegagalan tersebut, dan di sini ada file not found exception dan exception yang lain. Kemudian setelah itu semua dilakukan, baik itu berhasil atau gagal, maka dilakukan perintah yang ada di finally ini. Nah, ya kita harus menutup ini kalau kita sudah membaca suatu file di dalam supaya memorinya bisa digunakan untuk aplikasi yang lain. Kalau pada C ini adalah fatal karena ketika kita diakhiri maka tidak ada kemungkinan untuk sebelum kita close kemudian program itu berhenti, maka berarti memori itu tidak bisa digunakan oleh yang lain. Pada Java masih ada garbage collector yang nanti akan menghapus memori-memori yang masih terpakai, walaupun sudah tidak digunakan, tapi karena tidak di close maka memori itu masih istilahnya tidak bisa digunakan oleh aplikasi yang lain. Tapi dengan garbage collector maka akan dibuat free lagi. Tapi dengan menggunakan close ini bakal akan bisa langsung free ketika itu tidak kita gunakan lagi. Baik, mudah-mudahan itu bermanfaat. Dan kita sudah menambahkan fungsi export data dan import data untuk menyimpan file dan membaca file teks.